Bagi saya sih nggak ada pilihan bagi Pak Jokowi kecuali harus hadir. Harus hadir. Jangan, ya, kenapa gitu? Karena apa? Kalau beliau tidak hadir, orang akan mengatakan dan membuat asumsi yang makin mencuat. Memang mungkin Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah asli. Nggak berani hadir tuh ke persidangan gitu. Kalau ini kan selama ini yang membuat orang memiliki bayangan bahwa seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Karena beliau itu tidak mau berkenan menyampaikannya kepada publik secara langsung. Loh ini loh ijazah saya gitu. Nah itu satu tuh membuat tingkat perhatian publik soal keaslian ijazah itu meningkat. Kalau kemudian di pengadilan juga nggak hadir, makin meningkat lagi. Yang berujung nanti justru kepada pertanyaan publik kepada objektivitas pengadilannya. Gitu. Harus hadir fisik atau boleh Zoom menurut Abang Rey? Fisik dong, nggak ada alasan pakai Zoom. Oh, nggak ada alasan pakai Zoom. Nggak ada alasan pakai Zoom. Hadirnya harus sekali, dua kali, sesekali saja atau intens datang aja terus? Sebaiknya hadir setiap waktu. Polemik ijazah Jokowi memasuki babak baru setelah perdebatan tentang kewajiban Jokowi untuk hadir ke persidangan menjadi sorotan publik. Kali ini pengamat politik Ray Rangkuti memberikan pandangannya terkait hal tersebut. Ray menyatakan bahwa Jokowi tidak mempunyai pilihan lain selain harus datang ke persidangan, dikarenakan kehadiran Jokowi justru penting untuk menjawab berbagai kontroversi yang selama ini berkembang di ruang publik, sekaligus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saya mendapat sesuatu pesan sepertinya bahwa mungkin kalau datang takut keamanannya tidak terjamin. Nyatanya Bang Andi Aswan kemarin datang waktu hari Kamis dan dia duduk di antara pendukung-pendukungnya Ibu Dr. Tifa, bahkan saudara-saudaranya Dr. Tifa di sebelah dia duduk, dan keamanannya sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi menurut saya Pak Jokowi juga, apalagi Pak Jokowi pasti kan ada pas pampresnya, ada pengamanan, bahkan ada mobil Brimob tuh beberapa kemarin. Nggak ada yang ditakutkan lah kalau soal keamanan. Tetapi ini soal kenegarawanan aja, ya kan? Apakah beliau cukup negarawan untuk datang setelah cukup negarawan untuk melaporkan 12 orang? Lebih lanjut, Ray menyatakan bahwa persidangan ini merupakan proses yang paling tepat untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi, dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan membuat laporan polisi karena merasa direndahkan serendah-rendahnya dan dihina sehina-hinanya. Oleh karena itu, Jokowi wajib hadir ke persidangan dan menjawab semua polemik yang berkembang di tengah masyarakat agar menghentikan pertikaian antara sesama anak bangsa yang disebabkan selembar ijazah. Tiba beberapa waktu setelahnya itu, ya kan, khususnya di hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Presiden Prabowo mengatakan jangan jadikan hukum sebagai alat balas dendam. Nah, itu. Jadi Anda melihat yang sekarang terjadi? Tadi kan pertanyaannya, ini memang sengaja diulu. Kenapa ini lama-lama? Saya menjawab, jangan-jangan ada yang menginginkan ini jadi lama-lama. Pertanyaannya adalah siapa yang membuatnya lama? Kalau kita lihat penjelasannya dari pendukungnya Pak Jokowi, mereka sudah mengatakan dua orang besar di belakang ini. Dulu sebelumnya mereka menyebut dengan asosiasi biru. Lalu dibantah, ya kan, oleh yang merasa dirinya terasosiasi dengan biru itu. Kemarin setelah keduanya tidak ditahan oleh kejaksaan, lalu muncul juga pernyataan ada orang besar di belakang mereka. Apakah ada orang besar di Republik ini? Ada. Siapa yang paling besar di Republik ini? Namanya Pak Prabowo, Presiden RI. Apa benar Pak Prabowo kira-kira di belakangnya? Walau alam bisawab. Tapi pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa polisi jangan menjadikan hukum sebagai alat balas dendam. Itu penting disimak karena kita merasa bahwa di eranya Pak Jokowi dulu, khususnya periode kedua, era Pak Jokowi, hukum memang menjadi satu instrumen untuk menaklukkan lawan politik. Dalam momen ini, Roy menyoroti soal konsistensi dari pernyataan yang dikeluarkan di ruang publik dengan tindakan di ruang sidang yang akan menjadi perhatian masyarakat luas, dikarenakan ingin menguji kebenaran dari pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi ataupun para pemujanya yang selalu mengatakan bahwa Jokowi siap menghadapi proses hukum dan hadir di persidangan secara langsung. Pertama adalah saya kira kita memberi apresiasi kepada Bung Roy dan Bung Tipa.
yang sejauh ini tetap pada pendirian mereka, meskipun banyak orang tiba-tiba yang mulai satu persatu ya menyatakan tidak ingin meneruskan. Oke. Kayak gitu. Yang kedua, sejauh ini kita juga mendengar komitmen mereka untuk tidak melakukan restoratif justice. Ya. Itu menurut saya bagus. Itu artinya menunjukkan kepada publik bahwa apa yang mereka sedang perjuangkan ini sesuatu yang mereka yakini, dan oleh karena itu mereka nggak mundur, dan itulah pelajaran pentingnya. Nah, oleh karena itulah kita berharap kepada Pak Jokowi juga menghargai upaya mereka, karena lagi-lagi seperti yang disebutkan, ini bukan persoalan Pak Jokowi, tapi ini persoalan bangsa ini berkaitan dengan apakah seorang pemimpin itu jujur atau tidak jujur pada syarat administratif ketika ia hendak berkuasa di republik ini. Dan itu poin pentingnya tuh. Dan oleh karena itulah ini menjadi poin penting yang lain itu yang perlu kita sampaikan adalah ke depan orang jangan main-main dengan administrasinya. Sebab dengan situasi yang seperti sekarang ini, siapapun bisa diselidiki tentang keaslian status dari administrasinya. Dan yang keempat, dan ini yang paling penting, mengutip pernyataan Pak Prabowo, jangan jadikan hukum sebagai balas dendam politik. Beginilah para pendukung Jokowi. Mereka akan membolak-balikkan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang, dan relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan, meskipun dipermalukan berkali-kali di depan publik karena membela Jokowi dengan membabi buta. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Bagi saya sih nggak ada pilihan bagi Pak Jokowi kecuali harus hadir. Harus hadir. Ya, kenapa gitu? Karena apa? Kalau beliau tidak hadir, orang akan mengatakan dan membuat asumsi yang makin mencuat. Memang mungkin Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah asli. Nggak berani hadir tuh ke persidangan gitu. Kalau ini kan selama ini yang membuat orang memiliki bayangan bahwa seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Karena beliau itu tidak mau berkenan menyampaikannya kepada publik secara langsung. Loh, ini loh ijazah saya gitu. Nah, itu satu tuh membuat tingkat perhatian publik soal keaslian ijazah itu meningkat gitu. Kalau kemudian di pengadilan juga nggak hadir, makin meningkat lagi, yang berujung nanti justru kepada pertanyaan publik kepada objektivitas pengadilannya gitu. Harus hadir fisik atau boleh Zoom menurut Abang Rey? Fisik dong, nggak ada alasan pakai Zoom. Oh, nggak ada alasan pakai Zoom. Nggak ada alasan pakai Zoom. Hadirnya harus sekali dua kali, sesekali saja, atau intens datang aja terus? Sebaiknya hadir setiap waktu. Ini ijazah asli yang diterima oleh lapor, ijazah beliau, dan ini dicek sama lapor, maka dibilang otentik. Ini ada, gitu, ya, bisa lihat di sini. Oke, basis Anda dari Puslapor Polri. Puslapor Polri, ini dibawa dan dicek oleh Barreskrim, ini asli. Dan ini akan mirip dengan ini, sama. Itu apa? Ini adalah ijazah dari Mas Sigit, dan saya sudah dapat izin dari beliau. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah teman masuk tahun 80 di Fakultas Kehutanan yang sama dan lulus bersama-sama juga. Gitu loh, dengan Pak Jokowi. Ya, kalau dia ini 1132 kalau nggak salah, Pak Jokowi 1120 nomor registernya. Debat sengit soal kontroversi ijazah Jokowi kembali terjadi di acara perdebatan. Kali ini mempertemukan pemuja setia Jokowi, Andi Aswan, dengan pengamat politik, Ray Rangkuti. Awalnya Aswan memaparkan bukti dan pembelaan yang berapi-api. Namun dengan tenang tapi tajam, Ray meminta Jokowi untuk memperlihatkan saja ijazah aslinya di depan publik. Karena pada akhirnya, mau tidak mau, ijazah itu akan diperlihatkan di pengadilan. Namun yang jadi pertanyaan, kalau bisa dipercepat, kenapa dibikin lama oleh Jokowi? Tadi saya membawa ini, apa yang ditampilkan dikatakan. Itu ijazah yang sama dengan yang beredar selama ini enggak? Yang beredar, ini nggak pernah beredar. Oh iya, artinya sama. Ini ijazah pembanding. Ini sama dengan sini. Ya, Pertama dari sini, saya kasih contoh. Ini dulu yang dianalisis oleh Roy Suryo kan? Ya, ini dianalisis, yang dikatakan palsu. Ya. Padahal ini sama. Pertama, tulisan ini 5 November 85. Ini sama. Karena hanya satu orang. Identik, satu orang. Ini scan langsung ya dari jasa yang saya terima dari Mas Igi. Sama semua. Baik rektornya, baik dekannya, semua satu orang yang menulis itu. Makanya pertanyaan saya, di mana palsunya? Kalau kita bicara dengan KPU, itu kan diambil oleh KPU kan ada legalisir. Kalau sudah ada legalisir, dan ini juga sama kayak begini. Artinya itu adalah
aslinya. Dan ada watermarknya di sini. Ini ada watermark. Ada watermarknya semua. Ini nggak bisa dibantahkan gitu. Semua narasi dan pembelaan yang disampaikan oleh Aswan hanyalah pepesan kosong untuk Ray Rangkuti. Pengamat politik ini menilai Jokowi sebenarnya sudah sangat terpojok dan berusaha untuk mencari pembenaran melalui mekanisme hukum. Seharusnya Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanannya, karena persoalan ijazah ini tidak semata-mata hanya soal hukum, tapi ada hak warga negara untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari para pejabat yang dibayar dengan uang rakyat. Jika kuat, bayangan saya mereka nggak bawa ini ke polisi. Dan bayangan saya, ini juga udah selesai karena masyarakat nggak ada yang percaya pada dugaan adanya kepalsuan ijazah ini. Karena masyarakat banyak yang Karena percaya. argumennya itu aja, sementara argumen yang menyebut bahwa ada dugaan kepalsuan ijazah ini waktu demi waktu bertambah. Itu kan versinya Roy. Oh iya, tentu saja Iya, versinya. itu versinya Ray. Kan Itu kalau kita versinya tanya ke saya. masyarakat dan sudah Gimana disurvei, sih? itu rata-rata 70% Makanya karena ke atas. argumennya makin sedikit, Iya kan? tapi ini makin kelihatan makin banyak orang yang tertarik dengan isu ini. Anda bisa bayangkan setahun loh. Isu ini terus menerus dan waktu demi waktu makin disambut oleh publik. Gitu kira-kira kan? Makanya salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah bawa ke polisi. Betul kan? Asas hukumnya seperti atau logika hukumnya seperti yang Anda bangun tadi. Kan Anda menyebut kalau BPN mengeluarkan surat tanah itu dinyatakan asli sebelum bisa dibuktikan bahwa itu palsu. Gitu kayak ya. Kalau UGM menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli, ya iya asli sebelum dibuktikan dia menjadi palsu. Kalau begitu ngapain polisi repot-repot? Semua dokumen itu harus dianggap asli hingga sampai dibuktikan sebaliknya. Karena contoh BPN, Mbak, ketika dikeluarkan BPN kan, ini mau kita pakai sebagai agunan misalnya di bank, ini harus dianggap asli sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan ini palsu. Nah, kemarin itu sudah dihentikan penyelidikan oleh Mabes Polri karena memang tidak ada sama sekali bukti-bukti yang mengatakan atau yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sehingga jelas bahwa keasliannya kan sebenarnya sekarang sudah jelas nih, sudah clear. Kalau ternyata dari sana masih menganggap putusan pengadilan yang mengatakan itu asli, nah itu kan sebenarnya logikanya. Ya, saya paham logika Anda, Bung Yakub. Saya paham. Iya, Anda, makanya sebetulnya Anda mau mengatakan polisi itu juga nggak perlu membuktikan soal asli atau tidak. Kenapa? Yang penting sudah ada pengakuan dari UGM misalnya bahwa ijazah itu asli, itulah yang dipegang. Lalu beliau melakukan penyelidikan gitu. Nah pertanyaannya ngapain juga polisi repot-repot menyelidiki keaslian ijazah itu dan mengakui bahwa ijazah itu asli gitu. Betul kan? Asas hukumnya seperti atau logika hukumnya seperti yang Anda bangun tadi. Kan Anda menyebut kalau BPN mengeluarkan surat tanah itu dinyatakan asli sebelum bisa dibuktikan bahwa itu palsu. Gitu kayak ya. Kalau UGM menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli, ya iya asli sebelum dibuktikan dia menjadi palsu. Kalau begitu ngapain polisi repot-repot? Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, dicecar oleh pengamat politik Ray Rangkuti ketika memberikan logika yang dangkal dalam persoalan ijazah Jokowi. Yang membuat Yakub Hasibuan menjadi tertawaan sang pengamat politik saat menanggapi pernyataan dari kuasa hukum Jokowi ini. Yang membuat Yakub Hasibuan hanya tersenyum kecut. Kalau ada laporan terkait dengan keaslian ijazah itu, kan bukan polisi yang harus membuktikan itu. Nah, mereka lapornya kebetulan ke Mabes Polri, Bang Nah, Ray. iya, kan Mabes Polri dengan tentu saja Mabes Polri bisa mengatakan ini bukan wilayah saya. Untuk memastikan bahwa ijazah ini adalah palsu. Palsu loh ya. Iya. Kita bedakan dengan orang yang melaporkan pihak lain menggunakan ijazah palsu. Itu dua peristiwa yang berbeda. Ya kan? Kalau ijazahnya palsu itu ijazahnya yang dipersoalkan. Tapi kalau ada orang mengadukan orang lain dugaan menggunakan ijazah palsu, berarti ada tindakan menggunakan dokumen palsu. Nah, itulah itu yang berbeda. Itulah yang Nah, dilaporkan yang mereka, saya mau katakan itu, Bung, adalah ijazahnya itu. Bukan apakah ijazah ini dipakai atau tidak itu. Nah, yang penting bagi saya itu adalah membuktikan ijazahnya itu sendiri. Apakah palsu atau tidak. Setahu saya, polisi melakukan penyelidikan terhadap keaslian ijazah itu berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan dokumen palsu kan.
Itu ininya tuh. Jadi yang dilakukan itu apa namanya itu praktek penggunaan dokumennya, bukan pada dokumennya sendiri. Nah, ketika itulah diuji oleh kepolisian mengatakan bahwa ijazah ini adalah asli. Nah, apakah pengakuan polisi terkait dengan keaslian ijazah ini pada peristiwa itu dapat dijadikan sebagai dasar oleh polisi untuk kemudian melanjutkan proses penyelidikan pada peristiwa lain. Nah, itu yang bertanya. Pengamat politik Ray Rangkuti mempertanyakan pemeriksaan ajudan Joko Widodo, Kompol Sarip Muhammad, dalam kasus ijazah Jokowi yang telah dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya. Kadif Humas Polda Metro Jaya mengatakan membenarkan adanya pemeriksaan terhadap ajudan Jokowi tersebut. Kompol Sarip diperiksa oleh pihak penyidik untuk pendalaman materi terkait laporan Jokowi soal tudingan pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, kita paham lah. Kalau misalnya peristiwanya itu misalnya contoh loh ya. Silakan. Bung Roy Suryo di depan Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Lalu nuduh misalnya. Nah, di samping Pak Jokowi itu ada ajudan. Kita mengerti ajudan itu sebagai saksi. Ya, peristiwa itu terjadi. Ini kan cuma sebuah pernyataan di ruang mana gitu ya. Yang Pak Jokowi dengan ajudan itu juga udah sama-sama tahu. Bahkan mungkin Pak Jokowi jauh lebih tahu peristiwa itu dibandingkan dengan ajudannya sendiri gitu.